Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya dan Bima akan berdiskusi mengenai suatu hal yang memang saat ini sedang dibicarakan, yaitu mengenai platform e-commerce. Dengan Mas Bima. Di sini saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan e-commerce. Pertama, jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri apa yang membedakan e-commerce dari perdagangan tradisional. Sebutkan setidaknya dua keuntungan utama berbisnis online. Nah, tadi kan sudah disinggung ya dari Mas Bima apa yang dimaksud dengan e-commerce. E-commerce itu kan suatu kegiatan berjualan berbasis elektronik atau digital. Jadi nanti dengan adanya e-commerce ini segmentasi pasar kita itu lebih besar dan lebih luas. Maka salah satu keunggulan daripada pasar tradisional adalah di mana segmentasi pasar kita itu lebih luas daripada sebelumnya. Selain itu juga dapat kita memiliki banyak promo juga dari adanya e-commerce itu, dan juga kita lebih mudah untuk mendapatkan informasi biodata mengenai target atau segmentasi pasar kita. Seperti kalau kita mau iklan, itu kita dapat lebih spesifik mau produk kita mau dijualkan kemana, seperti ke mahasiswa atau gimana. Nanti dari iklan tersebut kita langsung ke saluran ke mahasiswa. Dengan jangkauan yang lebih luas, maka pendapatan kita juga akan meningkat. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu bandingkan dan kontraskan setidaknya dua model bisnis e-commerce yang berbeda. Misalnya nih, seperti B2C, kemudian B2B atau marketplace dengan eceran langsung. Dalam situasi bisnis apa masing-masing model itu berbeda? Baik, ini untuk yang tadi B2C sama B2B ya. Untuk B2C sendiri merupakan salah satu model yang dimana kita suka tuh pebisnis melalui berjualan di e-commerce itu langsung berjualan itu kepada konsumen. Ya, nanti itu biasanya itu seperti platform Shopee dan juga ada beberapa seperti Tokopedia. Nah, itu mereka langsung ke konsumen kan. Nah, untuk keunggulannya sendiri kalau kita berjualan itu biasanya kita sebagai pelanggan itu enaknya kita langsung ke konsumennya. Jadi barang yang kita miliki langsung ke konsumen, dan itu biasanya bisa dalam bentuk eceran atau sedikit. Sedangkan untuk jika kita menerapkan seperti B2B, maka kita harus bekerja sama. Nah, ini biasanya itu seperti yang kemarin itu ya, yang namanya yang Alibaba. Nah, itu kan juga kan mereka melakukan jasa seperti itu kan. Nah, mereka menjual itu lah. Nanti kalau kita mau bisnis itu, maka modal kita harus sangat besar, karena kita harus berani memberikan penjualan dengan jumlah stok yang sangat besar pada perusahaan. Dan untuk yang marketplace ya, nah untuk marketplace sendiri kan perbedaan dengan eceran langsung. Kalau marketplace itu kan biasanya kita berjualan juga dengan online, sedangkan eceran langsung itu kita berjualan secara tradisional. Maka perbedaannya yaitu luas segmentasi pasar. Tapi untuk marketplace sendiri sama yang itu hampir sama kan, jualannya bisa langsung, dan itu bisa kita berjualan itu secara ya bisa semuanya atau sesuai keinginan dari customer kita. Jadi nanti kita lihat kondisi. Jadi kalau kalian mau jualan offline itu bisa langsung jadi eceran. Kalau mau jualan pakai online itu marketplace. Dan untuk kalau mau berjualan dengan modal sedikit di platform digital itu bisa pakai konsep B2C. Sedangkan kalau mau perusahaan antar perusahaan itu B2B. Selanjutnya, ini kita tentang proses pembayaran online. Apa saja faktor yang mempengaruhi kepercayaan Anda saat melakukan transaksi secara online? Bagaimana bisnis e-commerce itu dapat membangun kepercayaan? Oke, baik untuk masalah pembayaran online ya. Ya, untuk pembayaran online sendiri dari sisi penting keamanan. Ya, dari bagi kita untuk menjaga customer agar terminal itu kita harus menjaga dari sisi keamanannya. Dari sisi keamanannya itu gimana? Makanya sekarang pembayaran kan sudah banyak sistem-sistem kan seperti password dan anunya. Apalagi di zaman sekarang itu banyak yang memang melakukan beberapa kegiatan pencurian data. Makanya kita harus dari sisi keamanan, dan efektivitasnya juga lebih mudah karena kalau pembayaran online kita langsung dapat checklist.
namun juga ada dampak negatifnya juga sih. Kalau kita belanja online tapi dengan pembayaran online, nanti paket sudah dikirim, kita belum tentu tahu paketnya itu bagus atau enggak, makanya itu ada plus dan minusnya juga. Oke, selanjutnya jelaskan mengapa strategi pemasaran yang terintegrasi atau menggabungkan beberapa saluran seringkali lebih efektif daripada menggunakan satu saluran saja. Berikan contoh bagaimana dua saluran pemasaran yang berbeda itu bisa saling melengkapi. Oke, kenapa harus kita menggunakan dua saluran? Jika kita cuma memanfaatkan satu saluran, maka nanti segmentasi pasar kita jadi lebih sempit. Coba kita kalau bayangan, kalau kita ada promosi di media sosial plus nanti kolaborasi dengan email, dimana nanti dari media sosial itu cuma kita promosi. Nah, kalau kita pakai email nanti kita sudah kan dapat segmentasi pasar. Nah, nanti kita ngasih kepada pelanggan yang sudah jadi pelanggan loyal kita, nanti seperti promosi yang membuat mereka akan jadi lebih loyal pada kita. Maka itu agar meningkatkan kepuasan atau pelayanan servis dari kita pada pelanggan. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu pilih satu tren e-commerce masa depan yang menurut Anda paling berdampak. Nah, jelaskan mengapa tren tersebut itu penting dan bagaimana bisnis dapat mempersiapkan diri untuk memanfaatkannya. Oke, untuk yang sekarang terbaru ini yang baru happening itu yaitu tren pemanfaatan AI, dimana dari AI ini sendiri dimanfaatkan untuk data analitik, dimana kita biasanya juga memanfaatkan data analitik ini. Tentu saja kalau kita mau meningkatkan promosi atau segmentasi pasar, maka kita harus perlu melakukan observasi pasar kan. Nah, dengan AI ini kita lebih dipermudah. Selain itu juga dengan adanya AI, kita juga akan lebih mudah mengetahui apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang. Dan juga nanti dengan ada AI, biaya promosi yang kita lakukan itu lebih efektif dan efisien. Dan ini sekarang sudah banyak ya aplikator atau afiliat yang memanfaatkan AI. Selain itu juga kita dapat memanfaatkan omni channel, dimana kita nggak hanya memanfaatkan satu channel saja, tapi bisa ke seluruh channel dengan berbasis AI. Baik, itu aja sih dari gimana? Baik, terima kasih. Sekian wawancara atau diskusi